Untuk pertemuan kita kali ini, oke, ini langsung Bapak share screen saja. Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji tentang sejarah perkembangan pendidikan homeschooling dan tokoh-tokoh pionir homeschooling gitu. Nah, ya kita akan coba melihat seperti apa sejarah perkembangan homeschooling dan siapa saja sih tokoh-tokoh homeschooling, baik itu dari luar negeri maupun tokoh yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja. Oke, kita mulai dari fase awal ya, fase awal homeschooling, kemudian nanti akan ada fase pertengahan, kita lihat fase lanjutan, kemudian fase terkini. Selanjutnya baru kita akan mengkaji tentang tokoh-tokoh pionir di pendidikan homeschooling. Oke, yang pertama itu tentang fase awal homeschooling. Jadi fase awal ini ditandai dengan sebelum berkembangnya sistem pendidikan yang modern. Ya, sebelum berkembangnya sistem pendidikan modern, ternyata homeschooling sudah eksis, teman-teman, gitu. Ya, sudah ada, walaupun tidak secara disadari, gitu ya. Orang-orang waktu itu masih belum sadar bahwa ini tuh role-nya homeschooling, bahwa ini teh homeschooling, gitu. Oke. Pada masa zaman Yunani kuno ya, pada saat itu sekolah itu diartikan ya, waktu itu memang belum ada sekolah yang terlembagakan lah, tapi orang-orang waktu itu seolah-olah gitu ya, seolah-olah mengartikan bahwa sekolah itu memanfaatkan waktu senggang secara khusus untuk belajar. Jadi mereka memanfaatkan waktu khusus itu itulah sekolahnya gitu. Itu pada waktu zaman Yunani kuno gitu, mulai dari zaman Yunani kuno. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut yang awalnya hanya diperuntukkan bagi kaum lelaki ya, bagi kaum lelaki, terutama lelaki dewasa. Nah, mulai berkembang itu juga dilakukan kepada putra-putri dari setiap keluarga tersebut gitu. Yang mana yang awalnya memanfaatkan waktu senggang untuk belajar itu hanya dilakukan oleh lelaki dewasa atau ayah kalau dalam susunan keluarga. Nah, seiring berkembangnya waktu, ini juga berlaku bagi putra-putri keluarga tersebut pada zaman itu gitu. Jadi orang tua waktu itu langsung secara khusus mengajarkan kepada putra-putri mereka, ataupun orang tua memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar keahlian tertentu gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pendidikan homeschooling, tapi secara tidak disadari gitu pada saat itu. Sebenarnya itulah cikal bakal berkembangnya homeschooling pada saat itu. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, orang tua mulai sibuk dalam beraktivitas, dalam menjalankan kehidupannya, karena kan orang tua juga pada saat itu harus memenuhi kebutuhan ya, entah itu dengan bekerja, entah itu dengan bercocok tanam dan sebagainya. Maka waktu untuk mengajarkan atau memanfaatkan waktu senggang bagi putra-putri mereka itu jadi terbatas gitu. Nah, karena waktu terbatas inilah pada saat itu orang tua mulai untuk menitipkan atau menyerahkan anak-anak mereka kepada orang-orang yang dianggap pandai dalam mendidik anak atau orang-orang yang berilmu pengetahuan dalam mendidik anak gitu. Atau pada saat itu disebut dengan sekolah materna gitu ya. Jadi orang tua dalam hal ini ibu itu hanya mengasuh pada usia tertentu gitu. Setelah usia tertentu dia diserahkan atau dititipkan oleh orang yang pandai dalam hal pengasuhan dan berilmu pengetahuan gitu pada saat itu. Karena apa? Karena implikasi dari orang tua itu mulai sibuk pada saat itu ya. Karena kan mulai berkembang tuh, mulai ditemukannya berbagai macam penemuan, mulai ada pemenuhan kebutuhan hidup.
gitu. Artinya orang tua sudah mulai mengalami kesibukan gitu. Nah, ketika dititipkan ya, ketika diserahkan kepada orang yang pandai, nah disitulah terjadi kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang mana kegiatan itu berlangsung antara lain kegiatan bermain, berlatih, atau belajar hal-hal yang memang patut untuk dipelajari pada anak usia tertentu gitu. Nah, itu terjadi di Sola Materna gitu. Nah, orang-orang jadi semakin terbiasa karena semakin sibuk orang tua, terutama orang tua yang baru ya, yang masih muda gitu, masih memiliki tenaga yang kuat, itu mulai sibuk mencari nafkah seperti itu kurang lebih, sehingga orang tua semakin terbiasa dalam menitipkan anak kepada orang lain yang dianggap berilmu pengetahuan atau yang dianggap memiliki keterampilan dalam pengasuhan, hal pengasuhan gitu. Nah, sehingga pada saat itu pendidikan yang ini tadi, yang menitipkan anak ini tadi, itu udah mulai terlembagakan, udah mulai dibentuk grup-grup gitu. Sehingga orang-orang jadi kayak mengikuti gitu, banyak orang mengikuti gitu, mengikuti untuk menitipkan anaknya juga kepada orang yang dianggap pandai, yang mana mereka sudah membuat kelompok dan itu sudah mulai terlembagakan seperti sekolah gitu, sekolah pada umumnya gitu. Udah mulai agak modern lah, singkat cerita seperti itu, udah mulai agak modern gitu. Nah, tetapi pada sebagian kalangan masyarakat mereka merasa tidak puas dengan pendidikan yang ada di di persekolahan ini tadi ya, yang mereka buat seperti dilembagakan tadi. Orang tua sebagian besar beberapa orang tua pada saat itu merasa tidak puas gitu dengan keadaan sekolah gitu. Ya karena berbagai macam hal pertimbangan ya, karena mungkin adanya diskriminasi, kemudian adanya ketidakseragaman, adanya ya macam-macam lah permasalahannya gitu pada saat itu gitu, sehingga merasa kok anak saya dititipin jadi seperti ini gitu, tidak seperti yang orang tua harapkan gitu. Nah, makanya di sebagian masyarakat pada saat itu menginginkan kembali lagi ke pola sebelumnya, yang mana orang tua sebagai pendidik langsung gitu. Orang tua yang menjadi pendidik langsung gitu. Artinya sudah mulai ada terbagi gitu ya. Masyarakat pada saat itu terbagi gitu. Ada yang memang setuju melanjutkan ke menitipkan anaknya ke pendidikan yang sudah terlembagakan, ada juga orang yang mulai merasa tidak nyaman dengan menitipkan anak ke sebuah lembaga gitu. Ingin mengajar anaknya sendiri, ingin melatih anaknya sendiri gitu. Jadi sudah mulai terbagi. Nah, itu sejarah perkembangannya dilihat dari zaman Yunani ya, Yunani awal-awal, Yunani kuno gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman, di abad ke-18, cukup banyak orang-orang atau pada masa kanak-kanaknya, ternyata setelah mereka dewasa itu sukses dengan jalur pendidikan yang ada di rumah gitu, atau pendidikan yang ada di keluarga. Kalaupun orang tuanya tidak mampu atau merasa kurang untuk mengajar, mereka memanggil guru-guru privat untuk datang ke rumah. Gitu. Ternyata pendidikan di keluarga itu atau homeschooling, cikal bakal homeschooling itu sudah bisa melahirkan orang-orang sukses pada abad ke-18 gitu. Ada Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Alva Edison, dan Benjamin Franklin gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi yang awalnya tadi dari Yunani kuno mulai berkembang ke wilayah Amerika, ternyata orang di sana mulai, beberapa kalangan masyarakat mulai menyadari akan pentingnya pendidikan di lingkungan keluarga gitu. Apalagi ternyata cukup banyak orang-orang yang sukses yang ternyata orang yang menempuh pendidikan di jalur homeschooling atau pendidikan keluarga ya, cikal bakal homeschooling gitu.
Ada yang memang karena drop out dari sekolah formal, ada yang memang concern dari awal di jalur pendidikan keluarga gitu. Nah, kita masuk ke fase pertengahan. Nah, fase pertengahan ini terjadi pada rentang antara 1960 sampai ke 1970-an gitu ya. Itu udah masuk ke fase pertengahan gitu. Nah, di fase pertengahan teman-teman ada seorang tokoh yang memang mengkritisi lah. Tokoh ini mengkritisi sistem pendidikan di sekolah formal gitu. Yaitu John Hall. Nah, John Hall di tahun 1964 Tenang, Bunda Liza tuh. Bentar ya. Ada suara yang masuk. Kita lanjut. Jadi di tahun 1964, John Hall itu membuat sebuah buku. Yang mana di buku itu menyampaikan gagasannya, gagasan atau pikirannya. Nah, dari pikiran itu dia memaparkan tentang bagaimana anak-anak itu yang gagal gitu. Kenapa bisa anak-anak gagal gitu? Padahal udah ada sekolah-sekolah yang tempat sejatinya tempat anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Sehingga buku ini cukup menimbulkan kontroversi lah, perdebatan gitu. Perdebatan di kalangan masyarakat pada saat itu tentang sistem pendidikan di sekolah gitu. Oke, maaf tadi ada yang telepon. Lanjut ya. Jadi di tahun 1964 ini tadi di bukunya John Hall itu menimbulkan perdebatan lah, menimbulkan perdebatan sehingga orang-orang mulai memahami atau orang-orang mulai ada yang mengkritisi sistem pendidikan di persekolahan gitu. Nah, di tahun 1976 masih dengan tokoh yang sama, masih dengan aktor yang sama, John Hall gitu. Ini dia melakukan riset, penelitian gitu. Yang mana penelitian ini menjelaskan tentang pemikirannya terkait dengan kegagalan sistem pendidikan di sekolah gitu. Nah, dengan penelitian ini itu mulai mendapat tanggapan yang sangat luas sekali di masyarakat pada saat itu gitu. Banyak orang yang juga setuju dengan pemikiran-pemikirannya John Hall, terutama dalam penelitiannya. Nah, sampai di tahun 1977, John Hall bertemu dengan teman-temannya yang sepemikiran dan yang mendukung pemikiran John Hall, terutama para orang tua yang memang tidak sependapat atau kurang sreg dengan adanya sistem pendidikan persekolahan pada saat itu, gitu ya. Karena sistem persekolahan pada saat itu lebih ke dianggap lebih
memihak kepada orang yang memiliki finansial yang bagus, kemudian menindak dan sebagainya lah. Banyak pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Sehingga di berbagai penjuru di Amerika terutama mulai banyak orang tua yang menyadari itu gitu ya. Sehingga dengan rutin John Hall dan teman-teman menerbitkan majalah gitu. Majalah yang dapat diakses, yang dapat dibaca oleh banyak orang gitu. Growing without school gitu. Bisa bertumbuh tanpa adanya sekolah gitu. Nah, ini diperkuat ya setelah sambutan orang tua cukup bagus. Nah, ada sebuah aturan yang keliru ternyata di Amerika pada saat itu, yang memang semakin mendongkrak nama pendidikan keluarga pada saat itu, atau mengkritisi pendidikan di sekolah, di persekolahan gitu, yang mana terdapat penghapusan dan pelarangan terhadap penerapan berbagai hal yang berbau agama di sekolah. Jadi pada saat itu di sekolah itu tidak diajarkan tentang pendidikan agama gitu, dengan alasan sebuah toleransi dengan adanya kebebasan gitu. Jadi agama tidak diajarkan. Nah, ternyata kebijakan ini menimbulkan efek yang cukup besar di masyarakat Amerika pada saat itu, dengan adanya dekadensi moral yang hebat gitu. Maksudnya ada penurunan moral lah gitu. Tingkah laku yang memang menyimpang gitu. Atau orang-orang yang tidak sopan dan sebagainya gitu. Itu di Amerika sangat terasa sekali gitu. Karena tidak diajarkan di sekolah itu pendidikan yang berbau-bau agama dan yang mengarah kepada tata krama dan sebagainya. Itu tidak diajarkan. Nah, ternyata berakibat gitu. Semakin banyak perilaku-perilaku masyarakat anak muda pada saat itu yang memang kayak degradasi moral gitu. Moralnya jadi semakin kurang bagus gitu. Nah, inilah yang semakin mendongkrak nama pendidikan keluarga pada saat itu ya. Nah, itu di periode 1960 sampai 1970-an gitu. Pertama terjadi di Amerika Serikat gitu. Nah, selanjutnya itu di fase yang ketiga, di fase lanjutan, yang mana terjadi pada rentang tahun 1980-an. Nah, di tahun 1980-an ini semakin didukung dengan adanya teori multiple intelligence yang digagas oleh Howard Gardner gitu. Jadi teman-teman kan kalau pernah Bapak sampaikan, ternyata ada 8 kecerdasan yang ada pada manusia menurut teori dari Gardner ini. Jadi bukan hanya kecerdasan akademik saja, ternyata banyak kecerdasannya. Nah, yang mana kecerdasan-kecerdasan tersebut itu tidak seluruhnya bisa tercover di pendidikan formal atau pendidikan persekolahan pada saat itu gitu. Nah, setelah penelitian yang dilakukan Gardner ini, kemudian teori yang disampaikan oleh Gardner, orang semakin menyadari bahwa sejatinya pendidikan persekolahan itu tidak bisa atau belum bisa pada saat itu mengcover semua ini, ya, belum bisa mengcover semua ini. Sehingga pendidikan keluarga lah yang diharapkan bisa melengkapi atau mengcover semua ini, gitu ya. Pada saat itu mungkin kecerdasan akademik yang lebih ditonjolkan gitu. Padahal kecerdasan itu menurut Gardner itu ada 8 kecerdasan gitu. Ada kecerdasan sosial, kecerdasan dalam diri, musikal, visual, natural, dan sebagainya gitu. Ada 8 kecerdasan dalam teori multiple intelligence gitu. Nah, ini semakin membuat pendidikan keluarga pada saat itu, pendidikan di lingkungan keluarga jadi semakin berkembang gitu dengan adanya teori ini. Nah, kemudian kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase terkini, fase saat ini, yang mana ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, ya, zaman yang teman-teman alami pada saat ini. Ini masih sangat relevan sekali. Nah, perkembangan teknologi informasi ini ternyata juga mampu membuat homeschooling ini jadi semakin berkembang gitu ya, terutama di Indonesia gitu. Karena apa? Ya karena
semakin banyak pilihan dalam pembelajaran gitu. Semakin banyak pilihan dalam pembelajaran. Orang tua jadi semakin banyak pilihan gitu. Saya mau mengajarkan anak saya apa? Ternyata ada di homeschooling yang online itu sudah mulai ada gitu. Kemudian kita bisa belajar dengan hanya media komputer misalnya. Nah, ini perkembangan teknologi gitu. Yang semakin semakin mendukung keberadaan dari homeschooling gitu ya. Semakin mendukung keberadaan homeschooling. Orang tua jadi semakin banyak pilihan dalam menentukan ilmu apa atau pengetahuan apa, kecerdasan apa yang akan ditonjolkan atau yang akan diberikan oleh anak gitu. Orang semakin banyak pilihan. Kalau misalnya merasa cocok dengan pendidikan di homeschooling ini, ya silakan gitu. Atau karena kesibukan anak jadi diarahkan ke homeschooling. Seperti kita ketahui, cukup banyak anak-anak yang ada di Indonesia yang menempuh jalur homeschooling gitu. Karena kesibukan, karena keterbatasan ruang dan waktu, sehingga jalur pendidikan ini bisa dijadikan alternatif pembelajaran gitu ya. Nah, ini di era terkini saat ini teman-teman gitu. Apalagi dalam masa pandemi saat ini ya, homeschooling jadi hal yang cukup penting sebenarnya, homeschooling dan home education gitu. Karena waktu anak berada di rumah itu jadi lebih banyak gitu. Apalagi di persekolahan juga beberapa di daerah belum memulai pembelajaran tatap mukanya gitu. Apalagi orang tua yang khawatir gitu. Khawatir misalnya masih adanya pandemi COVID, maka homeschooling ini sebenarnya bisa jadi alternatif pembelajaran gitu ya. Oke, itu tadi dari perkembangan homeschooling secara ringkas ya dari berbagai fase. Sekarang kita coba lihat siapa sih sebenarnya pioner-pioner yang ada di pendidikan homeschooling ini. Oke, untuk yang ada di luar negeri ya, di luar negeri itu ada Thomas Alva Edison, kemudian Alexander Graham Bell, Galileo Galilei, Abraham Lincoln, George Washington, Mozart, dan Benjamin Franklin. Ini beberapa yang memang pionir-pionir pendidikan homeschooling gitu. Oke, ini supaya nggak kaku, Bapak mau nanya nih ke teman-teman. Oke, kalau Thomas Alva Edison ini siapa? Ada yang bisa jawab kira-kira? Penemu lampu itu. Lampu ya, lampu pijar ya. Oke, lampu pijar. Kalau Alexander Graham Bell ini siapa? Penemu Telepon, Pak. telepon. Telegram, Pak ya? Ini bukan Laptop. penemu telepon, dia handphone. Penemu telegram, Pak. Telepon ya. Telepon, Pak. Bukan dia. Kalau Galileo Galilei, ini siapa Galileo Galilei? Ada yang tahu? Sejarawan, Pak. Fisikawan, Pak. Bajak laut. Bajak laut. Astronom. Astronom. Sejarawan, Pak. Ya, lebih dikenal dengan pencipta teleskop dan mikroskop gitu ya. Alat untuk melihat bintang dan juga mikroskop benda-benda atau binatang-binatang yang kecil gitu. Oke. Kalau Abraham Lincoln, ini siapa Abraham Lincoln? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat. Ya, Presiden Amerika Serikat. Tapi yang keberapanya nggak tahu ya. Lincoln ini presiden yang ke-16. 16. Kalau 16, George Pak. Washington, siapa George Washington ini?
Ini masa anak IPS, ada anak IPS ini Bapak nggak pendiri tahu. Amerika, Pak. Ya, pendiri Amerika ya, presiden pertama. Ya, Pak. Gitu. Kalau Mozart ini siapa Mozart? Komponis apa? Lagu. Ya, komponis, Komponis. bisa. Kalau Benjamin Franklin? Ini orang Amerika ya, Benjamin ini. Bukan Benjamin ya, Benjamin Franklin. Ada Pendiri Amerika. Bapak pendiri Amerika Serikat. pendiri Amerika. revolusi Amerika Serikat. Ya, salah satu tokoh yang bisa dikatakan pendiri, bisa lah gitu ya. Yang revolusi Amerika Serikat. Nah, itu teman-teman beberapa tokoh-tokoh yang memang menempuh di jalur pendidikan rumah atau sekolah rumah gitu. Nah, kalau Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison ini, dia itu penemu lampu, padahal dia adalah orang yang drop out dari sekolah gitu ya, drop out dari sekolah formal gitu. Nah, bersyukur ibunya Alva Edison ini adalah seorang guru gitu, sehingga bisa mendidik seorang Thomas Alva Edison bisa menciptakan lampu pijar gitu. Nah, sedangkan Alexander Graham Bell ini juga penemu telepon gitu. Yang mana pada awalnya dia membuat telepon itu untuk mengkoneksikan antar kota. Nah, karena temuannya ini sehingga diliriklah oleh bangsa-bangsa Eropa untuk mengembangkannya. Sehingga bisa jadi sebuah telepon gitu. Begitupun Galileo Galilei, pencipta teleskop, yang mana dia merupakan orang Itali, seorang yang ahli dalam matematika, musik gitu, juga seorang yang drop out dari sekolah formal gitu, tetapi dia juga ditawarkan menjadi pengajar di universitas gitu, padahal drop out dari sekolah formal gitu, karena temuan-temuannya gitu. Nah, begitupun dengan Abraham Lincoln, dia juga seorang dari kalangan yang miskin, yang tidak bisa mengenyam pendidikan dengan baik, tetapi karena kegigihannya bekerja mencari ilmu, kemudian dia juga jadi senator, jadi DPR-nya lah kalau di Indonesia, anggota DPR-nya, pimpinan DPR, sehingga memuluskan langkahnya menjadi presiden. Begitupun dengan George Washington gitu ya, dia belajar di rumah, guru didatangkan ke rumah. Begitupun Mozart dan Benjamin Franklin. Gitu. Nah, itu tadi beberapa tokoh-tokoh dunia yang memang menekuni bidang pendidikan keluarga atau memperoleh pendidikan di bidang pendidikan keluarga. Nah, untuk Indonesia, ya, Indonesia ini ada Ki Hajar Dewantara, ada Kiai Haji Agus Salim, dan Buya Hamka, teman-teman. Gitu. Nah, ketiga tokoh ini yang di Indonesia ini punya cerita yang berbeda-beda, gitu ya. Kalau Kiai Haji Agus Salim ini bukan dia yang homeschooling, tapi dia yang mengajarkan anaknya untuk homeschooling, gitu. Padahal dia dia sebenarnya termasuk orang-orang priai lah pada saat itu, orang yang berilmu pengetahuan ya. Orang tuanya berilmu pengetahuan, tetapi dia sangat tidak sependapat dengan pergerakan zaman penjajahan pada saat itu gitu. Sehingga dia menolak untuk diberikan jabatan, menolak untuk diberikan kekuasaan lah pada saat itu. Dia memilih menjadi masyarakat biasa dan memilih untuk anaknya diajari sendiri gitu. Ternyata anaknya bisa sukses gitu. Kiai Haji Agus Salim ini pandai bahasa Inggris, kemudian dia mengajarkan anaknya, ternyata bisa, anaknya juga pandai bahasa Inggris, pandai dalam ilmu pengetahuan eksak dan sebagainya gitu. Itu Kiai Haji Agus Salim gitu. Kemudian Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini seperti kita ketahui dia adalah bapak pendidikan ya. Yang mana dia mengatakan bahwa setiap orang itu bisa menjadi guru gitu. Dan setiap rumah itu bisa jadi perguruan. Jadi dia bisa belajar dengan siapa saja dan di mana saja gitu. Nah, pada saat itu dia mendirikan taman siswa sebagai bentuk
untuk masyarakat Indonesia itu supaya bisa mengenyam pendidikan, gitu. Tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gitu. Hingga saat ini ada semboyan yang memang sangat diterapkan sekali oleh Ki Hajar Dewantara, gitu. Ada yang ingat apa semboyannya? Ingar susung tulodo. Ingar Sosung Tolodo, apalagi? Ing madia mangkat Dia mau. Terus apalagi? Tuturi Handayani. Tut Uri Handayani. Artinya tahu? Ada yang tahu artinya? Tidak tahu? Di depan, di tengah, di belakang. Nah, itu apa tuh? Di depan menjadi apa, di tengah, di belakang. Gitu. Apa ya? Oh iya Pak, Ingarso Sungkelono. Asbat. Ingarso Tuturi Handayani. Udah lupa? Oke, jadikan tugas ya. Di depan memberi teladan, Nah, terus gimana? di tengah tengah kemauan, di belakang mendorong. di belakang mendorong dan memberi pengaruh. Gitu. Oke. Untuk kalimat lengkapnya, ya silakan teman-teman ketik ya. Teman-teman ketik, kemudian teman-teman kirim ke WA Bapak tuh. Apa maksud semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini tadi. Gitu. Jadiin tugas ya. Oke, itu untuk Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada lagi Buya Hamka. Kalau Buya Hamka ini dia seorang ulama juga, seorang seniman juga, kemudian orang yang memang menekuni bidang keagamaan gitu ya. Dia merupakan putra dari salah seorang tokoh agama pada saat itu, kemudian juga merupakan dia sebenarnya sekolah di sekolah formal, tapi di kelas 2 karena orang tuanya mendirikan Sumatera Tawalib, semacam apa ya, pondok pesantren lah seperti itu. Dia ternyata lebih tertarik ke situ gitu. Yang mana pada pondok pesantren itu pada saat itu Sumatera Tawalib yang didirikan oleh ayahnya itu bukan sekolah formal, tapi lebih pada sekolah untuk keagamaan gitu ya. Dia Buya Hamka ini juga banyak belajar dari tokoh-tokoh besar gitu. Jadi dia tidak belajar di persekolahan, tetapi dia belajar dari tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh hebat, kemudian dia membaca buku, kemudian dia juga banyak pengalamannya, gitu. Sehingga ya dia bisa menjadi salah satu orang yang cukup dikenal hingga saat ini, gitu ya. Baik itu dikenal akan terbitan bukunya, atau novelnya, atau ada salah satu kitabnya ya, tafsir apa ya, Al-Quran kalau nggak salah, ada tafsir, lupa apa nama tafsirnya, itu dia juga menuliskan itu gitu ya, tentang keagamaan. Ini selain novel, kemudian di bidang agama juga dia bagus gitu, walaupun pada masa awal kemerdekaan dia sempat dipenjara karena dituduh melawan pemerintah gitu, tapi tetap Buya Hamka itu seorang yang berjasa lah kepada bangsa gitu. Walaupun mereka tidak menempuh jalur pendidikan persekolahan, ya, kecuali Agus Salim. Agus Salim ini dia mendidik anaknya dengan gaya homeschooling gitu. Nah, begitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja sepintas materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Bapak persilakan.